Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel IT Media Center. Kali ini saya membahas atau membuat tutorial cara konfigurasi takas server menggunakan ISE Cisco ataupun Identity Service Engine Cisco. Seperti perlu saya kasih tahu sedikit, takas adalah suatu program yang berfungsi untuk mengautentikasi pengaksesan secara tersentral atau terpusat yang dapat diatur atau dimonitor melalui satu server, yaitu dengan takas server. Jadi, untuk keperluan sentralisasi, autentikasi suatu perangkat seperti switch, router, firewall, atau server, ah, takas memerlukan proses namanya AAAA atau Triple A, Authentication, Authorization, dan Accounting. Jadi, semua penggunaan melalui akses CLI atau GUI, Graphic User Interface, terhadap perangkat jaringan kita dapat dilakukan melalui takas server. Jadi seperti di sini di slide ini. Jadi ini anggap nih seorang IT admin atau IT support atau dia melakukan meremote semua perangkat jaringan baik itu switch, router, firewall. Secara tradisional tanpa takas dia diakses dengan user atau password yang ada di masing-masing si perangkat. Tetapi bedanya ketika udah implementasi takas, username dan adminnya itu ada di sini, di takas server. Takas server yang kita pakai di sini adalah ISE, Identity Service Engine Cisco, produk Cisco. Jadi semua username dan password itu di manage di sini, di takas ini. Jadi di sini nanti makanya tadi ada triple A, AA, Authentication, Authorize, dan Accounting. Semua bisa terlihat. Sukses failure ketika mengakses perangkat akan terlihat lognya di sini. Terus kita bisa memberikan permit. Permitnya apa? Full access atau read only. Jadi itu ininya. Jadi kalau udah banyak perangkat, kita tidak perlu buat privilege di masing-masing perangkat. Cukup di satu server takas ini. Misalnya privilege-nya itu ada levelnya 0 sampai 15 ya. Nah, nanti topologi yang kita bahas seperti ini, yang kita pakai, persis kayak gini. Jadi ini adalah takas servernya, kita menggunakan ISE, IP-nya ini 192.168.10.200, gateway-nya 192.168.10.1. Gateway-nya ada di sini ya, yaitu sub VLAN interface VLAN 10 192.168.10.1. Di sini gateway-nya di sini. Terus di sini ada namanya Active Directory Server ya. IP-nya 192.168.10.230. Gateway-nya sama, DNS-nya training.lab. Perangkat nanti mau kita akses, misalkan perangkat si suite ini dari sini ya, dari si server ini kita remote by SSH ke IP management ini, IP loopback 0, itu nanti menggunakan username bukan lagi yang ada di lokal ini, tetapi username yang ada di takas server ini. Misalkan kita nanti buat usernya di sini, kita login berdasarkan username yang ada di create di sini. Nah, itu ya. Jadi kedua nanti baru nanti kita coba ada dua jenis perangkat ya. Satu suite Catalyst, dia suite iOS saya buat. Satu lagi yang sering juga dipakai di data center kebanyakannya itu pakai Nexus. Jadi kita kenapa saya buat ada suite Catalyst dengan Nexus? Karena Nexus ada perbedaan antara Nexus dengan Catalyst, perbedaan konfigurasi. Jadi saya tunjukin dua produk Cisco, yaitu satu Cisco Catalyst, satu Nexus. Jadi ketika si admin ini ngakses si Nexus ini, maka menggunakan username yang ada di sini. Misalkan user 1, password 123. Username 1 itu bisa dipakai untuk ngakses ini dan bisa juga mengakses ini. Jadi tidak terlalu ribet menggunakan banyak username ya. Jadi nanti tinggal pengaturannya di ESA ini. Terus kegunaan server Active Directory ini apa? Nanti pertama kita buat nanti ada namanya user lokal yang ada di takas server ini. Kita bisa buat user lokal. Tapi ketika jumlah user misalkan atau IT adminnya udah banyak, misalkan anggap udah sampai 50 100,
ratusan. Ketika ditaruh di lokal tidak memungkinkan ya. Kedua banyak perangkat mau diakses, ada firewallnya aja berapa puluh, suite-nya aja sampai ratusan, bisa banyak dicabang. Tidak memungkinkan usernya ada di sini lagi di Taka server. Maka perlu dibuat namanya user eksternal. Jadi user yang ada di Active Directory ini akan nanti dijoinin ke sini. Jadi ketika akses eh, si si IT admin remote ini, maka nanti dikonfirmasi user yang ada di sini, ya. Jadi tenang aja, nanti akan saya tunjukin semua caranya. Mulai nanti kita setup ini. Jadi di sini nanti silabusnya ya. Ini topiknya overview, ini yang saya bahas ini. Kedua setup ISE. ISE ini CLI ya, panggil CLI setup atau setup basic aja ya, setup basic. Terus udah nanti set basic di sini, baru nanti konfigurasi by GUI ya, nanti by browser. Di sini nanti add host atau add perangkat, baru menambahkan identitas. Identitas itu ada user dan group dan profile. Kelima nanti konfigurasi takas di sisi suite dan iOS-nya. Ah, keenam nanti testing access suite menggunakan user takas, yaitu kita akses suite-nya, testing access suite dalam kurung remote device menggunakan user takas. Nah, ini dulu kita sukses nanti buat, kalau udah berhasil, baru topik kedua, poin kedua, yaitu nanti si takas server ini kita joinin ke Active Directory ini. Ini udah saya siapin juga. Jadi Active Directory sama DNS sudah di setup di sini ya. DNS-nya training.lab. Nah, setelah join, baru eh, panggil grup sama user eksternalnya yang ada di takas server. Baru terakhir nanti testing akses si suite, testing akses suite remote menggunakan user eksternal atau user yang ada di sini. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi udah paham ya. Jadi kita ngakses semua perangkat, baik itu suite, firewall, WLC, perangkat-perangkat lainnya, semua usernya ada di sini, pengaturannya ada di sini. Jadi ketika ada penambahan mengasih privilege user, tidak perlu ke perangkat, cukup di satu takas server. Oke, saya lanjut ke labnya ya. Ikutin ya teman-teman, saya khusus buat satu video aja ini supaya tidak mencar-mencar videonya. Ini topologinya, kalau ke arah ke sini abaikan aja, skip aja ini. Jadi ini aja, ini takasnya saya nyalain ya. Oke, setelah saya nyalain, kita sambil double klik ya. Jadi kita step-stepnya ini ya. Oke, enter. Nah, jadi di sini pertama muncul local login, ini adalah pertama sekali ya. Belum ada di apa ya. Klik, ketik setup. Oke, muncul enter hostname. Hostname-nya saya buat ISE1, IP address-nya 192.168.10.200 ya, sesuai ini. Masnya 255.255.255.0, gateway-nya 192.168.10.1, IP persisik no, enter domain training.lab, oke. Primary server ini 192.168.10.230, secondary no, NTP 192.168.10.230, server directory, oke. No, GMT, enter system time zone, GMT ya, GMT Indonesia. Enable SSH, yes. Username admin, password tes 123, tes 123. Nah,
Ini membutuhkan sekitar 10 menit ya. Dia akan bring up network interface dan database-databasenya. Oke, jadi kita tunggu nanti supaya dari si server nanti kita coba akses dari sini ya, dari browser. Ya, ini servernya, kita remote nanti dari sini. Ini Windows ini adalah Windows Server ini ya. Jadi jangan bingung teman-teman supaya bisa mempraktekkan sendiri. Jadi ini saya udah join domain, saya udah install domainnya, admin 1234 123. Oke, oke deh. Jadi nanti kita akses lewat sini ya, tembak ke IP-nya. Kita clear cookies dulu. Oke, nanti kita tembak ke IP ini ya. Kita ketik IP-nya ini. Oke, gateway failed. Wait, gateway failed. Yes. Enter IP, yes. Enter 2555, yes. Yes. Kenapa failed ya? Kita sambil paralel. Oke, kita tunggu ya. Oke, proses setup sudah selesai. Dia membutuhkan sekitar 15 menit lebih lebih kurang untuk proses setup database-nya untuk sama service aplikasinya. Kita login admin password tes 123. Ya, so application status. So application status ESA. Kita melihat aplikasi atau statusnya ya. Untuk melihat aplikasi status information. Kita bisa lihat di sini. Oke. Database listener running, database server running. Ya, minimal running ya. Harus jalan ya. Oke. Kita akses si takas ini 192.168.10.200 lewat GUI. Jadi setelah kita akses baru kita langsung pengaturannya ya, config di GUI-nya, yaitu bagian konfigurasi di tahap GUI, di mana kita mulai akan setting supaya si suite ini kita bisa daftarin, kita daftarin suite ini ke sini, si Nexus kita daftarin ke sini, username-nya kita buat, sama pengaturan-pengaturan lainnya ya. Oke, langsung aja ikutin. Pertama yang kita lakukan nanti, biar bertahap suite Catalyst ini dulu ya. Setelah suite Catalyst ini kita daftarin, sukses nanti kita akses menggunakan user yang ada di sini, baru nanti masuk ke Nexus. Jadi bertahap biar gampang urutannya gampang dipahami ya. Oke, langsung saya akses si Takas ini lewat si server. Kita anggap aja ini adalah PC PC remote atau PC IT ya dari ruangan IT ataupun dari segmen orang IT. Oke, ini buka browsernya. Kita pastikan dulu ping 191. Kita cek IP-nya dulu, IP config. IP-nya 230 server ping 192.168.10.200. Oke, replay. Kita akses IP-nya 192.168.10.100. Oh, 200 ya. Oke, sudah advance, accept. Oke, ini adalah tampilannya ya, tampilan Identity Service Engine Cisco Takas Server. Oke, username admin,
Password tes 123. Tes 123. Login. Oke, kita sudah mulai tahap setting ya. Ikutin aja. Oke, provider letter, next. Nah, ini terkait license plus license expiring in 89 days. Oke. Oke, pertama kita masuk ke sini administration, system deployment, don't show. Oke, ini deployment, klik di sini, ESA ini, centang sini, klik edit, terus scroll, ini, centang ini, enable device administrator service, save. Oke, nah setelah itu, ini ya, udah muncul. Lalu kita masuk ke grup, dari administration, identity management, group. Terus ke grup di sini, kita buat grupnya di sini, yaitu grup Suite Catalyst sama Suite Nexus. Jadi kalau ada router buat grup router, kalau ada firewall buat firewall pun bisa dispesifikasikan lagi firewall FortiGate, firewall Palo Alto, Sophos, misalnya checkpoint dan lain-lain, F5, load balancer bisa dibuat ya spesifik grupnya ya biar gampang memanage. Oke, di sini saya buat grup suite iOS. Ah, Nah, sorry, ini bukan grup perangkat ya, tapi grup user ya, grup user. Jadi kita buat grup user di sini bukan grup perangkat ya, tapi grup user. Jadi kita buat di sini. Kalau tadi, kalau tadi ini adalah grup defaultnya. Kita buat di sini grup uh, admin dan grup support. Jadi support itu read only, grup admin itu adalah full access. Jadi kita buat dua grup. Misalkan admin lokal. Oke, ini admin lokal. Terus kita buat support lokal. Ya, jadi kita pakai user lokal ya. Jadi kenapa pakai admin lokal? Kita buat dulu user lokal di sini. Jadi user ini kita buatin grupnya, ada yang admin lokal, ada yang support lokal. Ah, itu tujuannya. Ya baru nanti di terakhir kita pakai user yang ada di sini di Active Directory, server Active Directory. Cuman untuk tahap ini kita pakai ini dulu. Ini dulu berhasil. Untuk Active Directory nanti sebenarnya simple aja, gampang. Jadi ini dulu kita buat tahapannya. Oke, submit. Oke, ini support lokal sama admin lokal. Sekali lagi, admin lokal adalah full access ya, administrator. Kalau support lokal hanyalah read only. Jadi privilege terbatas, limited. Jadi tidak bisa melakukan konfigurasi atau perubahan setting di switch Cisco ataupun di firewall. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita buat usernya. User, user 1. Misalkan kita buat ini user 1. Passwordnya tes 123, tes 123, user 1, terus, nah kita pilih nih grupnya, biar penting nih. Ini kita masuk admin lokal aja ya untuk full access. Oke, untuk administrator submit. Oke, masuk buat lagi satu lagi user ya. Kita anggap aja misalkan user 2.
Passwordnya satu, passwordnya tes 123, tes 123. Terus ini kita buat grupnya di sini adalah uh, support ya atau read only. Jadi kita buat dua user aja. Jadi nanti kita tes menggunakan user satu dan user 2 apa perbedaannya. Oke, sudah seperti itu, udah kita buat user sama grupnya. Sekarang kita buat grup perangkat ini. Jadi grup Suite iOS sama grup Nexus. Oke, administration, administration network resource. Kita buat di sini network device group. Jadi grupnya dulu kita buat. Oke, network device group. Sekarang defaultnya ini ya, grup. Jadi kita buat di sini tambah uh, Suite iOS. Suite iOS, misalkan Suite iOS Katalis, misalnya ya, gitu aja ya. Suite iOS, iOS aja lah biar sederhana ya. Grup iOS Cisco. Oke, kita parent grupnya di sini all device saja. Di sini pilih ya all device, nanti teman-teman bisa ikutin. Jadi karena di production juga seperti itu. Kita lihat centang di sini udah masuk kan. Kedua baru SW Nexus Cisco. Nexus NX OS aja ya. NOS Cisco. Oke, pilih parent grupnya di sini di all device TV. Oke. Sudah ada dua ya. Cisco, Nexus. Ya, oke. Udah ada grupnya masuk ke network device. Kita daftarin IP ini. Kita daftarin IP ini, IP manajemennya ya. Di mana IP manajemen ini pastikan ngeris ya, bisa ping ke ISE dan ISE bisa ping ke manajemen ini. Dan IP ini juga seperti itu. IP manajemen yang di Nexus kita pakai MGMT 0, manajemen 0. Di mana biasa rata-rata kalau di Nexus dia ada namanya port khusus, port ILO atau manajemen atau port OOB ya, out of band ya. Tapi kalau di Catalyst kebanyakan layer 2, layer 3 dia manajemennya bisa pakai loopback, bisa pakai IP VLAN ya. Tapi saya pakai di sini IP loopback yang saya buat IP manajemennya. Oke, jadi pastikan ini ping. Kalau tidak bisa ping, tidak ngeris, ping dari ISE ke sini ataupun sebaliknya dari IP ini tidak akan terbentuk ya, tidak akan apa namanya sukses. Oke, network device kita daftar suite-nya suite iOS 01. IP-nya tadi 172.16.10.1. Oke, suite modelnya unknown aja karena tidak ada di sini. Location-nya ini all location. Tipenya di sini adalah suite iOS. Nah, ini penting ya, device tipenya tadi di mana tadi di awal di waktu pembuatan grup di sini kita udah buat iOS Cisco sama Nexus Cisco. Baru takasnya. Nah, ini kita isi tes 123. Ini bebas ya. Mau tes 12345, yang penting nanti ketika konfigurasi di sisi switch-nya, di takas atau di sisi firewall-nya, script di sini dengan script yang di perangkat nanti key-nya harus sama. Jadi biar gampang kita buat aja ini sama tes 123 submit. Oke, kita buat lagi yang Nexus OS 01, IP-nya, IP manajemennya 10.1.1.2 10.1.1.2. Oke. Device TV-nya kita pilih di sini Suite Nexus. Oke, takasnya
tes 1 2 3 samakan aja. Oke, submit. Sudah selesai. Oke, tahap pendaftaran perangkat dan grupnya ya. Kita masuk tahap berikutnya, yaitu work center. Pakai di network police element ya. Work center di pas administration police element. Aduh, police element. Terus result. Klik di sini. Terus takas command set. Oke, ini kok masih kosong. Kita buat untuk eh, ini eh, SW iOS ah, command set. Oke. Oh, ini bukan ya. Ini aja kita buat admin suite. Oke, takas set. Takas set. Oke, ini untuk si iOS ya, untuk adminnya. Seperti yang saya jelasin tadi, user itu kita ada buat dua dua bagian, satu user read only, satu full access. Jadi pertama kita buat yang untuk tersisi katalis atau iOS ini untuk admin, dan nanti untuk read only-nya atau supportnya. Ini pun seperti ini juga. Ada untuk full adminnya, ada aksesnya. Oke, kita centang di sini. Permit any condition. Oke, oke. Sekarang kita ke supportnya atau read only-nya. Support atau read only. Di sini privilege saja. Untuk read only di sini kasih permit. So ini yang read only ya. Permit ping ini adalah privilege yang dikasih atau atribut yang dikasih ya untuk si read only. Kalau yang admin tadi tidak perlu, jadi artinya full access. Kalau ini kita batasin, nah, misalkan permit show permit misalkan n. Oke, seperti ini. Nah, sekarang untuk si katalis sudah selesai. Kita masuk lagi si Nexus. Masih di menu ini, takas command set. Ini, sleep, next OS ya. Ini untuk khusus Nexus. Ini permit. Oke, permit. Oke. Nah, si lalu di si ini di si Nexus support kita buat lagi admin ini OS supportnya ya, support ini kita permit, ini kita permit show ini permit show permit ping permit apa ya, trace road contohnya ya, trace road. Ya udah ini aja dulu. Oke, sudah sampai di sini ya. iOS admin, Nexus admin, support iOS sama support Nexus udah ada ya. Terus masuk ke takas profile. Bentar ya.
Takas profile. Oke, sekarang ke sini takas profile. Nah, langkah selanjutnya ke sini. Ini adalah membuat profilnya. Kita buat lagi iOS admin iOS iOS profile. Ah, di sini kita buat di sini privilege-nya karena dia full access profile 15. Ini juga kita buat profilnya 15 ya. Ctrl S. Oke. iOS profile. Oke. Udah admin iOS profile ya untuk full accessnya nanti. Baru supportnya. Support. Di sini kita kasih, kalau untuk support, kasih 5, default privilege-nya 5, di sini 7. Oke. Nah, ini adminnya si iOS atau si Catalyst, tipenya Shell. Untuk supportnya juga tipenya Shell. Nah, di Nexus ada sedikit perbedaan. Oke, sekarang di profilnya si Nexus ya, add lagi admin iOS. Jadi teman-teman bisa ikutin biar nanti langsung tinggal prakteknya gampang ya. Jadi ini pilih komentasnya Nexus, tinggal sini centang. Nah, karena kita admin, jadi kita kasih di sini administrator, right dan write. Jadi bisa konfigurasi, bisa merubah atau changes atau merubah konfigurasi ya. Oke, ini abaikan aja sampai di sini aja. Submit. Oke, untuk supportnya atau read only-nya si Nexus. Satu lagi. Support Nexus OS. Kita pilih Nexus, pilih di sini read only. Itu bedanya ya. Di sini read only. Nah, beda dengan si Nexus kok si Catalyst. Kalau Catalyst tadi pilih Shell, kalau ini pilih Nexus di sini ya. Di production juga seperti itu ya, yang biasa saya hari-hari saya gunakan. Oke, langkah terakhir di polish admin polish set. Ini langkah terakhir di GUI-nya. Oke, kita sekarang klik di sini. Ini ketik aja di sini. Nexus Nexus dan iOS. Ini aja polish set ya. Oke, seperti ini di sini. Terus kondisinya klik tanda centang plus ini. Jadi harus diklik di situ ya. Klik di sini. Terus di sini pilih Network Access Protocol. Network Access. Ini Network Access Protocol. Pilih di sini Takas. Oke. Terus klik di sini ya. Jangan diklik di save ya. Di sini aja use. Oke, di sini pilih default admin. Default device admin ya. Baru klik save. Oke. Setelah klik save, baru klik di sini tanda panah ini sebelah kanan ya. Oke. Nah, setelah muncul seperti ini, baru klik ini autentikasi polis ini.
Sini, klik autentikasi polis. Nah, kita buat di sini autentikasi polisnya. Autentikasi rule 1, autentikasi di sini boleh ganti namanya atau boleh biarin aja. Jadi saya biarin aja namanya ini autentikasi rule 1. Terus di sini pilih network protocol. Pilih di sini takas use. Oke. Terus untuk tahap ini kita masih menggunakan internal user. Jadi kita pakai internal user dulu ya. Jadi artinya internal user ini user yang ada di yang kita buat tadi yaitu user 1, user 2 ya. Itu artinya kita pilih aja ini seperti itu. Nanti di tahap berikutnya kita nanti testing menggunakan user eksternal atau user dari domain controller atau Active Directory. Jadi saat ini kita pakai user lokal dulu. Oke, sekarang setelah udah begini, klik dulu di authorize. Oke, setelah klik authorize, klik di sini. Nah, nah di sini klik di sini. Ini bisa ketik namanya atau ya bagusnya diketik nama sih. Di sini saya buat iOS admin iOS oh, rule rules. Terus admin iOS rule. Oke, klik tanda plus ini condition. Klik tanda condition. Di sini kita pakai user. Di sini pakai group identity group name. Identity group name. Nah, kita di sini tujuannya di sini identity group name itu artinya mengambil grup yang kita buat tadi ya. Ada grup admin lokal, ada grup support lokal. Jadi di sini kita buat karena tadi admin, kita buat dulu admin di sini. Admin lokal mana ya? Ini support lokal, ini admin lokal ya yang kita sudah buat sebelumnya. Oke. Terus udah gini tambah lagi. Ditambah lagi device type, klik di sini, cari device type. Device type mana device type? Device type ini ya, device type. Klik di sini, kita pakai suite iOS ya. iOS dulu. Use. Oke. Terus pilih di sini, ini kan admin iOS untuk admin. Jadi sekali lagi admin iOS rule-nya, grupnya itulah grup admin lokal. Terus perangkatnya adalah suite iOS. Terus di sini select from this. Di sini kita pilih admin suite iOS. Ini yang kita buat tadi. Terus di sini admin iOS profile. Oke. Sudah. Ntar udah gini. Nah, perlu saya kasih tahu ini iOS admin takaset sama iOS profile tadi ini diambil dari sini waktu kita setting di awal tadi ya. Saya tunjukin biar jangan bingung. Nah, ini tadi kita di sini di awal-awal tadi polish elemen. Teman-teman masih ingat tadi? Nah, ini admin admin iOS takaset sama admin iOS profile. Jadi admin iOS takaset dan admin iOS profile. Itu ya dari situ diambil. Oke. Sekarang kita buat lagi
support iOS rule. Jadi stepnya sama dengan ini, cuman biar jangan terlalu lama kita membuat seperti ini, kita klik di sini, duplikat below, duplikat aja, artinya biar dibuat kopinya, duplikat below. Oke, ini dia ya. Jadi di sini kita edit aja, support, support, support iOS rule ini untuk ininya read only tadi. Terus ini kita ganti di sini. Nah, kalau di sini tadi kan pakai admin lokal, ini kita ganti menjadi yang lokal ya. Jadi kita tadi kan grupnya buat ada admin, ada support. Oke, terus ini kita ganti lagi. Ini Yostakas set kita ganti support Yostakas set. Ini pun kita ganti juga. Add support iOS profile. Oke, sudah. Nah, untuk iOS atau Katalis sudah selesai, kita ke Nexusnya. Nexusnya ada juga admin, ada juga untuk read only-nya atau support. Nah, tinggal kita klik ini untuk membuat si Nexus duplikat below. Atau di sini aja ya, di bawahnya aja ya, below. Oke, ini support iOS, ini Nexus aja ya, Nexus, Nexus, Nexus as rule, terus Nexus, Nexus. Oke, ini kita ganti. Ini supportnya benar karena kita pakai yang si Nexus support ya. Ini yang kita ganti. Device TV kita ganti ini, ganti jadi Nexus. Oke, oke ini pun support iOS-nya kita ganti jadi support uh, support apa namanya? Uh, support Nexus ya, support Nexus. Terus ini juga kita ganti menjadi support Nexus Profile. Oke, yang terakhir adalah admin Nexusnya. Supportnya udah ada, tinggal adminnya. Kita duplikat lagi, duplikat below. Admin. Jadi seperti ini tahapannya ya, teman-teman. Ini kan grupnya grup lokal atau support lokal. Kita ganti jadi admin. Admin ya, user identity group name. Terus pilih Nexus. Benar ya, benar. Suite Nexus. Oke, use. Terus ganti admin Nexus. Ya, oke ya, sudah benar ya. Sudah benar. Jadi, teman-teman, admin lokal sama suite Nexus ini ketika tadi kita membuat user. Jadi ini contoh nih, admin lokal. Dari mana admin lokal ini? Ini dari sini. Administration, group, admin lokal. Support lokal juga ini yang kita buat di awal tadi ya. Jadi seperti itu ceritanya ya. Jadi ini yang kita arahin. Oke, semoga teman-teman uh, ini gampang memahaminya. Oke, sudah seperti ini, udah dibuat seperti ini, save. Oke, berhasil ya. Ini artinya save sukses. Nah, di sini konfigurasi di Takas sudah selesai. Tinggal kita config di sisi suite, Catalyst dan Nexusnya. Oke, ini sambil paralel saya nyalain dulu Nexus. Oke, sekarang uh, langsung saya ini hidupin ini suite Nexusnya, iOS-nya ya. Ena, show IP interface brief. Ini ya,
IP manajemennya pakai ini, so run interface loopback 0. Ya, jadi dia di advertise SPF ya, biar ngeris ke sini ya. Tapi itu tergantung infranya ya, infrastrukturnya mau di advertise. Yang penting IP manajemen ini ngeris ke ISA ini. Oke, so run kita verifikasi dulu AAA belum ada ya bekas servernya. Takax. Oke. Nah, sekarang saya tes dulu remote so so run verifikasi dulu username-nya. Username-nya pakai admin, passwordnya kalau nggak salah kemarin Cisco ya. Jadi saya remote dulu pakai pakai username yang ada di perangkat ini dari sini. Misalnya tes dulu 172.16.10.10.10.1 admin Cisco. Oke, so IP interface brief ya sama ya, identik ya, identik dengan jadi pakai user lokal. Oke, nanti setelah takasnya di setup kita menggunakan login ke sini ke perangkat ini menggunakan user 1 dan user 2. Menggunakan user menggunakan user uh, menggunakan user ini nanti ya, user 1 dan user 2. Sekali lagi di mana user 1 adalah full access atau admin, kalau user 2 adalah cuman read only aja untuk ya ini tadi berdasarkan user ini. Hanya berdasarkan apa namanya? Hanya verifikasi-verifikasi aja, tapi tidak bisa full access. Sekali lagi pengaturannya tadi di mana menentukannya itu dia bisa full admin atau hanya verifikasi lagi di sini tadi di false element di 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 takas profile di sini ah, admin iOS full dia privilege-nya 15 15 oke. Sedangkan support tadi support iOS contohnya ini support iOS dia dibatasi 5 sampai 7 jadi tidak full access itu ya salah satu di situ dia batasnya. Terus tadi di diarahin ini di comment setnya di admin police set tadi waktu kita konfigurasi di sini. Oke, sekarang kita config takasnya. Sekarang kita config takas di suite ini ya. Nah, kebetulan scriptnya sudah ada saya siapin. Nah, scriptnya saya siapin. Ini scriptnya ya. Untuk si katalis atau iOS pakai ini. Kenapa saya sebut iOS? Ayo, show version. Jadi dia suite show version, dia Emacs-nya itu pakai iOS. Makanya saya tadi saya mana ya iOS. Sistem Emacs bla bla bla, biasanya dia ada iOS. Ini Cisco iOS software. Jadi pakai iOS. Kalau Nexus dia pasti Nexus OS. Udah seperti itu ya. Ini pakai Cisco iOS. Oke. Oke, kita mulai config takasnya. Conf T. Oke, langsung copy paste aja seperti ini. Nah, ini saya jelasin dikit AAA new model untuk mengaktifkan takas servernya. Terus takas ISE1 ini adalah hostname si takas ini. Terus server name-nya kita buat training. Terus di training ini IP si takas adalah 192.168.10.200. Key-nya adalah 123 yang kita setting tadi di takas server. Terus IP takas source interface loopback. Jadi kita pakai loopback ya. Do so run interface loop. Jadi kita pakai loopback ini sebagai IP manajemen. Jadi dia dipanggil tadi di device-nya tadi IP ini dan IP ini yang kita sudah daftarin tadi di takasnya.
Oke, ini adalah untuk autentikasinya, ini adalah untuk accountingnya, ini adalah authorize-nya ya. Urutannya ini ya. Nanti usahakan jangan terbalik ya, jangan ini duluan. Kalau ini duluan nanti malah teman-teman kelok, kekunci. Jadi melanjutkan konfigurasi yang lain, yang ini jadi kekunci. Nah, ini pengalaman saya ya. Oke teman-teman, langsung saya copy paste. Ini untuk katalis dulu. Copy. Oke, setelah copy, baru ini lagi. Klik kanan. Oke, seharusnya setelah ini kita testing access suite-nya menggunakan username yang ada di Taka server. Setelah nanti berhasil, kita gunakan user satu, kita gunakan juga user 2. Setelah berhasil baru masuk ke Nexus ya kita ya. Karena di Nexus ada berbeda skripnya atau apa namanya itu perintahnya. Oke. Oke, sudah. Coba saya keluar. Nah, dia nggak bisa lagi comment atau rush file. Nah, saya mau keluar, exit, nggak bisa karena harus menggunakan user takas ya. Jadi kalau udah join takas dia nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi seperti itu harus dari user takas yang menggunakan. Nah, kita login, kita coba akses perangkat ini menggunakan user takas ya. Menggunakan user takas. Nah, 172.16.10.1. Oke, username-nya user 1, password tes 123. Semoga berhasil. Waduh, sukses ya teman-teman. Soran, so IP interface brief, berhasil. Nah, kita verifikasi di ini, di takas servernya. Kita verifikasi operation live takas. Ini ya, udah user 1 pakai Nexus iOS Police. Oke, kita tes pakai user yang kedua. Kita buat lagi, klik kanan di sini putihnya, new session 172.16.10.1 user 2. Ini sebagai read only tadi kan. Ah, tes 123. Oke. Nah, kalau di sini user 1 konfigurasi bisa. Nah, kalau di sini bisa enggak? Conf user 2. Tidak bisa karena dia hanya read only atau support aja. Ya, itu perbedaannya. So, IP interface brief, verifikasi bisa. So, persen bisa. So, film brief bisa. So, run, so, so, interface, status, bisa ya. Jadi dia sebatas verifikasi aja. Oke, kita lihat di sini di Taka servernya. User 2 ya, berhasil ya. Oke, sukses untuk Katalis. Sekarang kita ke Nexus. Oke teman-temannya, tahapannya uh, untuk di GUI-nya, konfigurasi di sini udah selesai. Kita sekarang ke Nexus, Suite Nexus. Kita nyalain ini, Suite Nexusnya mungkin udah nyala ya, semoga. Semoga laptop saya cukup, PC saya, resource-nya. Oke, ini username-nya admin 1234. Nah, ini user lokal ya, pakai user lokal. Nah, teman-teman coba lihat dulu, kita lihat dulu soran dulu. Ini sorannya teman-teman, ini pakai PRF Management ya. PRF Management, jadi routingannya dilempar 10.1.1 ke IP ini, karena kita pakai MGMT0. Kita samakan dengan di real di lapangan, di production. Rata-rata kalau Nexus itu dia pakai manajemen atau MGMT khusus port ILO atau MGMT biasa.
gitu. Dia tidak pakai port port data gitu ya. Kalau port data kan seperti ini, ETH1, ETH10, 11. Oke. Terus interface manajemen 0, PRF manajemen, IP address-nya ini 10.112. 10.112. Oke. Kenapa saya jelasin ini teman-teman biar nanti tidak istilahnya tidak ada yang gagal ya. Jadi di lapangan teman-teman bisa konflik seperti ini. Oke, so run verifikasi dulu. Takasnya udah ada. Section takas. 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 Belum ada ya. Yang ada cuman ini aja. Iya. Oke, sekarang kita config takasnya. Kita sebelum kita config akses dulu dari lokal, dari luar ini. Dari luar kita close dulu ini. 10.112 pakai username lokal admin admin 1234. Oke ya. Jadi setelah ini, setelah join takas, kita menggunakan nanti username yang ada di takas server. Oke, kita close dulu ini. Conf. Nah, script takasnya ada di sini. Ini saya buat Nexus ya. Ini Nexus, bedanya di sini ya. Dia di sini ada pakai menggunakan user VRF management, baru IP takas source interface management 0. Cuman kalau pakai VLAN biasanya pakai pakai VLAN biasanya use VRF default atau kadang-kadang nggak perlu pakai use VRF, dia udah bisa seperti itu. Atau pakai loopback juga, pakai biasanya dia pakai VRF default juga sih. Tapi kebanyakan di real production seperti ini ya. Oke, langsung kita copy paste ini. Sap, copy paste. Baru authentication-nya. Baru AA accounting-nya. Oke, berhasil. Nah, sudah berhasil. Sekarang kita tes akses si Nexus ini dari sini menggunakan username yang ada di takas. Let's go. Oke, IP-nya 10.112 user 1. Password tes 123. Waduh, sukses. Oke, kita menggunakan user 2. Kalau ini kan tadi user 1, kita pakai user 2 ya. Kita buat lagi tab baru, new session 10.112. Kita pakai user 2, user 2. Tes 123. Oke. Coba kita pakai user 2 ini, coba tes konfigurasi. Interface nggak bisa ya. Interface interface loopback, dia permission denied, tidak akan diizinkan ya. Jadi seperti ini. VLAN 10. Buat VLAN juga tidak bisa karena dia tidak diizinkan. Nah, kalau dipakai user 1 karena dia admin, conf interface, langsung muncul interface-nya. Kita tap, langsung muncul interface ETH, tekan tanda tab, misalkan 02 atau 11, dia muncul. Interface loopback 10, IP address 100, 124.
do show run interface loop 10. Berhasil ya. Jadi bisa kita konfigurasi. Jadi intinya ketika pakai user satu dia full access admin. Ketika pakai user 2 dia hanya sebatas verifikasi atau read only. Jadi di sini pengaturannya seperti yang saya udah tunjukin di video tadi ya. Oke teman-teman, berhasil kita coba verifikasi. Operation ini udah berhasil ya. Jadi user satu dia kelihatan dia di Atheros Police Nexus iOS Police. Nexus iOS Police. Oke, user 2 juga Nexus. Tadi di Katalis juga ada ya di Katalis tadi. Jadi kita tadi udah buat Nexus iOS. Artinya berhasil. Kita masuk ke Work Center, kita cek dulu hitnya device admin police. Coba kita lihat device. Oh, dia nggak ini ya. Kadang dia nampak hitnya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang langkah terakhir. Nah, supaya tidak tanggung materi kita, kalau kalau tadi kalau tadi kan kita menggunakan user lokal yang ada di sini. Kita coba menggunakan user yang ada di Active Directory atau di server ini. Bayangin kalau misalkan sampai ratusan atau ribuan perangkat yang mau akan diakses, terus kedua usernya atau supportnya banyak, orang IT-nya banyak. Jadi kita eh, kita lebih gampang atau lebih leluasa atau lebih mudah ya, simple buat usernya di sini. Ketika resource perangkat itu sudah banyak ya, jumlah perangkat itu sudah banyak. Jadi baiknya user itu direkomendasikan kalau udah di production ya, baiknya user itu ada di Active Directory atau di server. Kalau di sini saya pakai Windows Server ya. Jadi usernya itu install Active Directory nanti buat user berdasarkan grup. Oke, sekarang kita coba user ini kita koneksikan ke Taka server. Baru setelah itu nanti kita pakai user yang ada dari sini, bukan lagi user satu user 2 ini. Oke, ini saya close dulu. Saya tunjukin dulu ya Active Directory-nya. Kebetulan di Active Directory saya udah buat usernya. Saya buat IE-nya ini apa namanya? OU ya. Ya OU organisasi unit saya udah buat ISE di sini. Terus di sini uh, ada namanya admin. Admin itu full access artinya full access ya. Jadi grupnya itu admin satu, admin 2. Terus user RO, read only, monitor satu dan monitor 2. Jadi sama dengan user satu tadi dengan user 2. Admin satu dan admin 2 full access, monitor satu dan full monitor 2 itu hanya hanya apa namanya itu read only. Jadi ini sama dengan persis kayak di tempat kerja saya kemarin di tempat yang lama sebelumnya. Jadi bisa nanti dibuat user berdasarkan NPK ya, NPK si pegawai atau karyawan orang-orang IT. Jadi dia cukup satu ID atau NPK itu semua bisa mengakses perangkat dia, mengakses perangkat apa aja, misalkan firewall, switch, eh, router. Jadi yang berkaitan dengan perangkat infrastruktur bisa dia tergantung nanti apa-apa aja yang bisa diakses. Jadi hanya berdasarkan ini, misalkan saya dikasih contoh nih ya. Saya buat nih contoh John ya, John. Jadi kita buat dulu satu passwordnya 1234 1234 finish terus member of support ya atau user user
RO. Jadi saya sebagai read only aja. User, oke. Jadi cukup pakai John untuk ngakses firewall, Nexus, Catalyst cukup pakai ini. Jadi dulu di tempat saya kemarin seperti itu ya. Jadi di production kalau udah banyak perangkat diusahakan ya usernya ada di Active Directory. Oke, nanti kita tes pakai admin satu, terus kita tes lagi pakai John ya. Nah, sebelumnya sebelumnya kita joinkan dulu ke sini. Oke, kita joinkan. Caranya masuk lagi ke si si ini, masuk lagi ke Taka server lewat GUI. Oke, administration, external, identity source. Oke, di sini ya triknya. Terus klik Active Directory. Jadi klik Active Directory. Setelah klik Active Directory, add. Ini belum ada ya. Add Active Directory training. Terus Active Directory domainnya training.lab. Training.lab. Submit. Oke, like, would you like join all ISA node this Active Directory domain? Yes. Username administrator, password admin 1 2 3 4. Oke.